Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita memasuki masa Prapaskah 2025. Bersama Keuskupan Surabaya, kita akan mewujudkan pertobatan dengan lebih mendalam melalui pendalaman iman masa Prapaskah. Tema besar yang akan kita dalami adalah mewujudkan Tritugas Kristus untuk mendewasakan paroki. Tema ini akan didalami dalam 5 pertemuan dengan 5 subtema. Pertemuan pertama dengan subtema diselamatkan oleh Kristus melalui baptis. Pertemuan kedua dengan subtema Anugerah Martabat Imam dalam Baptis. Pertemuan ketiga dengan subtema Anugerah Martabat Nabi dalam Baptis. Pertemuan keempat dengan subtema Anugerah Martabat Raja dalam Baptis. Dan pertemuan kelima dengan subtema Mewujudkan Tritugas Kristus untuk mendewasakan paroki. Marilah kita awali pertemuan kali ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, kita sudah berada di masa Prapaskah, kesempatan menyucikan hidup sebagai putra-putri Allah dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kesempatan menyucikan hidup ini lebih istimewa di tahun 2025. Karena tahun 2025 telah ditetapkan Paus Fransiskus sebagai tahun Jubileum, yaitu kesempatan khusus menerima belas kasih Allah yang mengampuni dosa-dosa. Banyak kesempatan diberikan untuk mendapatkan indulgensi, yaitu penghapusan atas hukuman dosa. Oleh karena itulah, masa Prapaskah tahun 2025 ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Dalam masa Prapaskah, sebagai putra-putri Allah, kita diajak untuk mewujudkan pertobatan. Perwujudan pertobatan ini memiliki keistimewaan tersendiri di tahun Jubileum 2025. Ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pertobatan di masa Prapaskah, yaitu mati raga dan pembaruan penghayatan iman. Pertobatan bukanlah sebatas kata-kata, namun sungguh terasa secara fisik. Oleh karena itu, selama masa Prapaskah, sebagai putra-putri Allah, kita bermati raga dengan pantang dan puasa sebagai ungkapan tobat. Hasil dari pantang dan puasa itu dikumpulkan bersama seluruh gereja untuk dibagikan pada mereka yang membutuhkan. Selain pantang dan puasa, laku tobat itu juga diwujudkan dengan kesediaan yang tulus untuk bersama-sama memperbarui penghayatan iman. Maka, selama masa Prapaskah, kita diajak pendalaman iman di lingkungan dan stasi masing-masing. Dengan pendalaman iman ini, seluruh umat diharapkan menemukan semangat baru dalam penghayatan iman.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, tema tahunan Gerak Pastoral Keuskupan Surabaya tahun 2025 ini adalah mendewasakan paroki dengan mewujudkan Tritugas Kristus. Maka, dalam pendalaman iman masa Prapaskah tahun 2025 ini, kita diajak untuk berproses mendalami kembali Tritugas suci yang kita warisi dari Kristus melalui baptis yang telah kita terima. Marilah kita menyiapkan diri untuk mengawali pertemuan yang pertama yang mengajak kita untuk mendalami kembali keselamatan oleh Kristus melalui baptis. Mari kita hening sejenak, kita mengundang kehadiran Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena melalui sakramen baptis, kami menerima kembali martabat kami sebagai putra-putrimu. Oleh pembaptisan pula, kami ikut ambil bagian dalam Tritugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami, agar dapat memahami pengajaran pada pendalaman iman masa Prapaskah pertemuan pertama ini, sehingga kami mampu melaksanakan tugas dan perutusan kami sebagai imam, nabi, dan raja di tengah-tengah keluarga, lingkungan, dan paroki kami. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita menyimak dan mendengarkan bersama ajaran gereja dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1272. Katekismus Gereja Katolik nomor 1272. Orang yang dibaptis menjadi serupa dengan Kristus, karena melalui pembaptisan ia digabungkan bersama Kristus. Pembaptisan menandai warga Kristen dengan satu materai, atau karakter rohani yang tidak dapat dihapuskan. Satu tanda bahwa ia termasuk bilangan Kristus. Tanda ini tidak dihapuskan oleh dosa manapun. Meskipun dosa menghalang-halangi pembaptisan untuk menghasilkan buah keselamatan. Karena pembaptisan diterimakan satu kali untuk selamanya, maka ia tidak dapat diulangi. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda membaca kembali secara pribadi di dalam hati ajaran gereja dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1272 tersebut. Sekarang, mari kita berdiskusi untuk mendalami ajaran gereja tersebut berdasarkan 3 pertanyaan berikut ini. Pertama, setelah membaca ajaran gereja tersebut, kata atau kalimat mana yang menarik bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda? Silakan dibaca bagian yang menarik tersebut. Kedua, menurut Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, apa makna ungkapan orang yang dibaptis menjadi serupa dengan Kristus karena melalui pembaptisan ia digabungkan bersama Kristus? Silahkan jelaskan secara singkat. Ketiga,
Menurut Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, apa makna ungkapan tanda ini atau meterai kekal tidak dihapuskan oleh dosa manapun, meskipun dosa menghalang-halangi pembaptisan untuk menghasilkan buah keselamatan? Silahkan jelaskan secara singkat. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda melaksanakan pendalaman APP ini secara pribadi, silahkan menuliskan hasil permenungan tersebut pada selembar kertas atau buku harian pribadi. Jeda video ini apabila membutuhkan waktu yang lebih leluasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan pertama ini, kita diajak untuk merenungkan kembali apa yang terjadi dalam diri kita ketika dibaptis dalam gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Karena sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita memperoleh keselamatan kekal melalui baptis yang kita terima. Sakramen baptis perlu kita terima agar kita memperoleh keselamatan jiwa yang kekal. Oleh karena itulah, sakramen baptis sering disebut gerbang keselamatan melalui Kristus dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Karena dosa Adam dan Hawa, manusia kehilangan martabatnya sebagai putra-putri Allah. Ini berarti manusia kehilangan kehidupan kekal bersama Allah. Dengan menerima baptis, manusia mengambil bagian dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Dengan demikian, dalam pembaptisan, manusia menjadi serupa dengan Kristus dan disatukan atau digabungkan bersama Kristus dalam kehidupan ilahi yang kekal. Oleh karena itulah, ajaran gereja dalam Katekismus nomor 1272 pertama-tama diungkapkan bahwa orang yang dibaptis menjadi serupa dengan Kristus, karena melalui pembaptisan ia digabungkan bersama Kristus. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa pembaptisan menandai warga Kristen dengan satu meterai rohani yang tidak dapat dihapuskan. Satu tanda bahwa ia termasuk bilangan Kristus. Termasuk bilangan Kristus artinya termasuk persekutuan manusia yang diselamatkan dalam Kristus. Tanda atau meterai kekal ini tidak dihapuskan oleh dosa manapun. Dosa seberat, sebesar, dan sebanyak apapun tidak akan dapat menghapus meterai kekal itu. Maka, sekalipun orang yang telah menerima baptis itu murtad, meterai itu tidak pernah akan hilang. Meskipun tidak menghapuskan meterai kekal, namun dosa-dosa yang diperbuat menghalang-halangi pembaptisan untuk menghasilkan buah keselamatan, yaitu kehidupan kekal. Maka tentu sangat disayangkan bahwa sebagai putra-putri Allah terhalang untuk memperoleh kehidupan kekal oleh karena dosa-dosa yang diperbuat. Sekalipun tetap memiliki martabat sebagai putra-putri Allah dengan ditandai meterai kekal, namun hubungan dengan Allah terhalang atau bahkan putus karena dosa. Maka dia dapat kehilangan anugerah hidup kekal.
Dengan analogi yang terbatas, dapat digambarkan dengan anak dan orang tua. Sebagai anak, kita memiliki martabat sebagai anak dari orang tua kita. Walaupun kita memutuskan hubungan dengan orang tua dengan cara minggat dari rumah atau menyangkal atau tidak mengakui sebagai orang tua, maka kita tetap sebagai anak, tetapi kehilangan relasi dengan dan dari orang tua. Minggat atau menyangkal atau tidak mengakui sebagai anak dari orang tua kita dapat menggambarkan kejatuhan kita dalam dosa atau murtad. Kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang bapa yang baik atau anak yang hilang. Tetapi meskipun kita telah memutuskan hubungan dengan orang tua dengan minggat atau menyangkal atau tidak mengakui sebagai anak, namun kita dengan rendah hati bertobat dan kembali lagi kepada orang tua, maka hak kita sebagai anak akan dipulihkan. Di akhir dari ajaran iman dalam Katekismus nomor 1272 dinyatakan bahwa karena pembaptisan diterimakan satu kali untuk selamanya, maka ia tidak dapat diulangi. Pernyataan ini menegaskan bahwa pembaptisan memberikan martabat putra-putri Allah dengan tanda meterai kekal yang tak terhapuskan oleh apapun. Maka pembaptisan dalam gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik hanya terjadi sekali seumur hidup, sehingga tidak dapat diulangi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, karena sengsara wafat dan kebangkitan Kristus, melalui baptis, kita menjadi serupa dengan Kristus, yaitu menjadi putra-putri Allah. Sebagai Allah yang menjadi manusia, Kristus menghidupi tugas sebagai imam, nabi, dan raja. Sebagai imam, seluruh hidup Kristus merupakan kurban penebusan bagi manusia. Kurban yang menguduskan ini mencapai puncaknya pada salib. Maka sebagai imam, Kristus tidak hanya mempersembahkan kurban, namun Dia adalah kurban itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang menerima baptis juga mewarisi tugas sebagai imam, yaitu menguduskan seluruh hidup. Segala perjuangan hidup setiap orang yang sudah dibaptis menjadi persembahan kurban yang menguduskan. Pengudusan hidup itu terutama terjadi melalui doa-doa pribadi dan bersama. Terlebih, perayaan sakramen. Dengan kata lain, semua perjuangan hidup dipersembahkan sebagai kurban dalam doa-doa dan perayaan sakramen, khususnya Ekaristi. Sebagai nabi, Kristus menjadi pewarta sabda Allah, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan. Maka seluruh hidup Kristus mewartakan Allah yang menyelamatkan. Oleh karena itu, setiap orang yang dibaptis juga mewarisi tugas sebagai nabi, yaitu mewartakan dan menjadi saksi keselamatan dari Allah dalam kata-kata dan perilaku hidup sehari-hari. Sebagai Raja, Kristus telah memimpin umatnya untuk memperoleh keselamatan jiwa yang kekal. Apapun yang Dia katakan dan lakukan membawa manusia untuk sampai kehidupan kekal. Dia tidak memimpin dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan penuh belas kasih.
Oleh karena itu, setiap orang yang dibaptis juga memiliki tugas sebagai raja, memimpin untuk memperoleh keselamatan jiwa yang kekal. Dengan sederhana, tugas sebagai raja adalah menjadi teladan yang diikuti oleh banyak orang untuk memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, syukur kepada Allah. Kita telah menerima baptis yang memberikan rahmat istimewa, yaitu diangkat menjadi putra-putri Allah dengan ditandai meterai kekal. Rahmat Allah ini tentunya mendorong kita untuk selalu bersyukur. Tanpa rahmat Allah, kita kehilangan keselamatan jiwa yang kekal. Bersyukur atas rahmat baptis bukanlah kata-kata, tetapi hidup itu sendiri. Seluruh hidup mewujudkan syukur atas rahmat keselamatan melalui baptis, bahwa seluruh hidup kita menghasilkan buah-buah keselamatan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini, kita perlu bertanya pada diri sendiri. Benarkah kita bersyukur atas pembaptisan yang kita terima? Atau baptis malah menjadi beban hidup yang memberatkan? Tentunya jika bersyukur atas baptis, hidup kita sebagai orang Katolik diwarnai oleh sukacita. Benarkah demikian? Atau sebaliknya, hidup kita selalu gelisah dan penuh keluh kesah? Dalam perjuangan hidup sehari-hari, tentu kita sering jatuh ke dalam dosa. Apakah kita menyesali dosa yang kita lakukan dan dengan rendah hati bertobat? Dosa-dosa apa saja yang paling sering kita lakukan yang menghalangi relasi dengan Allah? Karena belas kasih Allah, gereja selalu terbuka menerima pertobatan melalui sakramen pengakuan dosa, terlebih di tahun Yubelium ini. Apakah kita dengan rendah hati memohon pengampunan dosa melalui sakramen pengakuan dosa? Marilah kita hening sejenak. Marilah kita persembahkan doa syukur dan permohonan kita kepada Allah Sang Sumber Keselamatan. Bagi Gereja Kudus, semoga gereja senantiasa setia dalam mewartakan keselamatan Kristus, dan para pemimpinnya mampu melayani dengan semangat imamat, kenabian, dan kepemimpinan yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat beriman, semoga semua yang telah dibaptis hidup dalam kasih Kristus dan menjadi saksi iman di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga saudara-saudari yang sakit dan terpinggirkan memperoleh penghiburan dan harapan dalam Kristus melalui tangan-tangan kasih Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga kami yang hadir dalam pertemuan ini semakin diteguhkan dalam iman, bertumbuh dalam kasih, dan berani mewujudkan tugas Kristus dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita persatukan doa syukur dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita menghaturkan doa yubilium tahun 2025 bersama-sama. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubilium ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pendalaman iman masa Prapaskah, pertemuan pertama ini. Semoga Engkau meneguhkan pertobatan dan niat kami untuk senantiasa menjalankan tugas dan perutusan kami sebagai imam yang senantiasa menguduskan hidup, sebagai nabi yang mewartakan sukacita dimanapun kami berada, dan sebagai raja yang senantiasa melayani semua orang. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita hening sejenak. Kita mohon berkat Tuhan bagi kita yang hadir di sini, bagi keluarga, dan juga bagi umat di lingkungan dan stasi. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir dan keluarga kita, serta orang yang kita doakan, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda sekalian, dengan demikian pertemuan pendalaman iman masa Prapaskah yang pertama ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam belas kasih dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda dalam pertemuan pertama pendalaman iman masa Prapaskah 2025 ini. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya.